Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Eka Sanjaya. Saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yang mengandung arti one who manage the household. Arti ini secara literal berasal dari dua suku kata yang selama ini kita pahami, yaitu onkos dan nomos. Sedangkan ilmu ekonomi atau ekonomika atau economics adalah ilmu yang mempelajari manajemen rumah tangga tersebut. Menurut Lipsy et al. 1999, definisi ekonomika adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi. Lebih lanjut, menurut Lipsy, definisi yang cukup baik adalah menurut Alfred Marshall, yang mengartikan political economy atau economics sebagai sebuah studi tentang manusia dalam urusan hidupnya sehari-hari. Dengan lain, ekonomika adalah sebuah studi tentang penggunaan sumber daya yang langka, scarce, untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas. 2. Kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Pengertian tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau barang dan jasa dalam memenuhi dan mempertahankan hidupnya, yang pemuasannya bisa dilakukan baik bersifat jasmani ataupun bersifat rohani. Timbulnya kebutuhan karena adanya tuntunan fisik maupun rohani manusia agar dapat hidup layak sebagai manusia dalam lingkungannya. Cara pemenuhan kebutuhan berusaha secara individu, perorangan, atau secara kelompok di dalam masyarakat, atau pemuasan kebutuhan tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi mendahulukan mana yang lebih penting. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas kegunanya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alami. Penyebab timbulnya dorongan untuk memenuhi kebutuhan adalah hasrat mempertahankan hidup yang merupakan kodrat alami sebagai makhluk yang hidup di alam. Contohnya, makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi bila kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya, kayak sepeda, radio, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tertier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi bila kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Biasanya merupakan kebutuhan atas barang-barang mewah. Contohnya, mobil, perabot mewah, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, misalnya untuk menjaga kesehatan dan penampilan. Contohnya adalah makanan sehat, pakaian, kosmetik, olahraga, dan obat-obatan. Berikutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jenis ini diperlukan untuk memenuhi keperluan rohani, jiwa atau pikiran seseorang untuk mendapatkan kepuasan batin. Contohnya ya rekreasi, pengetahuan, dan ibadah. Masalah atau problematika ekonomi. Masalah problematika ekonomi terletak pada kelangkaan pilihan alokasi. Yang pertama ada kelangkaan. Munculnya kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang menjadi masalah adalah keterbatasan sarana pemuas kebutuhan. Padahal kebutuhan manusia tidak terbatas. Beberapa hal yang membuat kebutuhan manusia tidak terbatas adalah yang pertama ada sifat alami manusia, kedua faktor alam dan lingkungan, yang ketiga lingkungan masyarakat, yang keempat perdagangan internasional, yang kelima demonstration effect. Yang berikutnya ada pilihan. Pilihan adalah konsekuensi logis dari kelangkaan dan sekali lagi, setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun satu hal yang sama adalah semua individu atau komunitas melakukan pilihan. Pilihan berarti mendapatkan sesuatu dan meninggalkan yang lain. Disinilah munculnya konsepsi biaya, bahwa untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang atau jasa, kita harus mengorbankan manfaat dari barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, alokasi. Dalam melakukan pilihan, pasti ya bakal muncul alternatif yang tidak terpilih. Tidak terpilihnya alternatif yang tidak terpilih merupakan biaya yang muncul. Akibat dari memilih alternatif yang kita pilih,
adalah pilihan yang terbaik. Paling tidak menurut kita. Kita sebut sebagai first best alternatif. Alternatif terbaik berikutnya yang tidak kita pilih, kita sebut sebagai second best alternatif. Kehilangan untuk mendapatkan second best alternatif disebut sebagai opportunity cost. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat tradisi. Yang keenam, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat erat. Yang kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban harga yang harus dipikul. 3. Tidak individualis. Kelemahannya adalah teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy, dalam sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa saja yang diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri-cirinya sebagai berikut. Semua alat dan sumber daya dikuasai pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahannya yaitu mematikan inisiatif penduduk untuk maju. Maksudnya inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Berikutnya ada sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal bebas. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, dimulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith dan dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Kelebihannya dari sistem ekonomi yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Kelemahannya yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Ciri-cirinya yaitu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.